Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Jimmy, Anda memang bisa memanggil saya seperti itu, tapi saya juga punya nama. Tepat ketika sosok berbicara di udara, sebenarnya Xiaoyan sudah dapat menilai dari momentumnya. Meskipun sosok yang berdiri di depannya sangat mirip dengan jiwa Jimmy, tetapi sebenarnya itu bukan jiwa Jimmy yang mengikuti Xiaoyan sebelumnya. Hanya saja Anda tidak memenuhi syarat untuk mengetahui nama saya. Tepat ketika sosok itu melanjutkan kata-katanya, tiba-tiba sosok itu telah muncul kurang dari 10 kaki di depan Xiaoyan. Dengan ekspresi suram di wajahnya, dia langsung mengangkat tangannya dan menunjuk jarinya ke arah Xiaoyan dari udara. Tuar! Sebuah kekuatan yang tak terlihat tiba-tiba menghantam Xiaoyan dengan keras. Bahkan Xiaoyan sendiri tidak bisa mendeteksi serangannya dengan mata telanjang. Di bawah kekuatan yang sangat kuat itu, perut Xiaoyan tiba-tiba meledak dengan keras. Kemudian sebuah lubang berdarah muncul di seluruh tubuhnya, yang membuat Xiaoyan segera memuntahkan seteguk besar darah yang bercampur dengan organ dalam, karena perut Xiaoyan sendiri pecah. Segera Xiaoyan langsung bergabung dengan avatar dewa asli, sehingga semua luka di tubuhnya pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Setelah daging dan darah menyatu kembali ke keadaan semula, tiba-tiba sosok di seberang mengangkat tangannya lagi. Kemudian dia mengulurkan jarinya ke udara. Segera kekuatan besar langsung menekan Xiaoyan dari udara, yang membuat Xiaoyan tiba-tiba merasa seperti dipukul dengan keras. Sehingga daging serta darah di sekujur tubuh Xiaoyan langsung meledak. Kemudian seluruh tubuhnya tiba-tiba jatuh ke tanah. Bahkan dengan tekanan yang tak terlihat ini, membuat Xiaoyan bahkan tidak mampu mengangkat kepalanya sama sekali. Bagaimanapun, ini adalah penindasan kekuatan yang absolut dari pria di depan Xiaoyan. Karena kekuatannya, setidaknya orang kuat yang berada di keabadian para dewa. Jika tidak, mustahil orang ini memiliki kekuatan penindasan yang kuat terhadap Xiaoyan. Di bawah penindasan semacam ini, suara benturan demi hantaman terus menghancurkan tubuh Xiaoyan hingga sedemikian rupa, yang membuat pemulihan tubuh fisik Xiaoyan tidak dapat dipulih sama sekali. Bahkan dengan berkat tubuh fisik dari dewa asli bintang 8, meskipun Xiaoyan mampu menahan, namun daging dan darahnya masih cepat runtuh, sehingga tulang putih tubuh Xiaoyan dapat terlihat di bawah daging dan darah yang runtuh. Pada saat ini, mata Xiaoyan ditutupi dengan warna merah. Mungkin jika situasi ini terus berlanjut, dia akan mati di sini. Sebelumnya, Xiaoyan bisa menggunakan kekuatan pagoda kekosongan roh untuk melawan. Bagaimanapun, Xiaoyan sudah lama tidak menghadapi situasi putus asa seperti ini. Hanya saja konsekuensi dari menggunakan pagoda kekosongan roh tidak dapat dibayangkan. Jadi Xiaoyan harus segera mencari cara untuk melawan tekanan dari orang kuat keabadian para dewa ini. Bagaimanapun, pertarungan ini benar-benar berbeda dari pertarungan sebelumnya. Saat Xiaoyan melawan orang kuat keabadian para dewa, karena orang ini memancarkan fluktuasi yang lebih kuat dari orang sebelumnya. Jadi Xiaoyan tidak tahu bencana apa yang akan ditimbulkan olehnya. Karena sekarang dalam Xiaoyan menghadapi orang yang terlalu kuat ini, Xiaoyan sama sekali tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawannya. Setelah memikirkan hal ini, Xiaoyan menggertakkan gigi saat ini. Setidaknya dia harus bisa berdiri dulu. Lagi pula avatar dewa asli bintang 8 hingga saat ini, Xiaoyan tidak pernah benar-benar menggunakan kekuatan penuhnya. Tubuh dewa asli. Xiaoyan terus menggertakkan gigi, kemudian tubuhnya mulai membesar dengan cepat. Dalam waktu singkat, tubuh Xiaoyan terus tumbuh hingga ratusan kaki. Sebelumnya, di bawah tekanan yang sangat kuat ini, Xiaoyan sangat kesulitan untuk melawan. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak bisa meledak kekuatan ki dan darah di tubuh avatar dewa asli sepenuhnya. Karena meskipun kekuatan energi dan darah avatar dewa asli sangat kuat,
Tapi dalam pertempuran sebelumnya, Xiaoyan tidak memiliki kesempatan untuk meledakkan kekuatan penuhnya. Tapi sekarang, Xiaoyan harus benar-benar meledakkan kekuatan penuhnya, karena hanya dengan cara ini, Xiaoyan memiliki kekuatan untuk bersaing. Jadi saat ini, avatar tubuh Dewa Asli telah mencapai hingga 1000 kaki. Sambil mengatupkan giginya, Xiaoyan meraung dalam-dalam, sehingga tubuhnya menempati hampir separuh ruang di dalam gua. Dengan kekuatan Xiaoyan sekarang, ras penindasan ini tidak lagi begitu kuat dari sebelumnya. Sekarang setidaknya Xiaoyan memiliki kekuatan untuk berdiri. Bahkan daging dan darah tubuhnya tidak lagi dihancurkan, sehingga Xiaoyan dapat pulih dengan cepat. Segera Xiaoyan melambaikan telapak tangannya yang besar, kemudian menampar ke arah Jimmy. Namun, meskipun serangan telapak tangan raksasa itu menyapu ke arahnya, Jimmy yang berdiri di udara masih memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Kemudian dia juga segera mengangkat lengannya. War! Di bawah tabrakan telapak tangan Jimmy dan telapak tangan Xiaoyan, sebuah ledakan dahsyat menyebar yang membuat puing dan debu berterbangan kemana-mana. Hembusan angin kencang bertiup langsung menyapu ke segala arah. Namun tepat ketika asap dan debu menyebar, semua orang dapat melihat sosok di udara. Dia hanya menggunakan satu tangan untuk memblokir serangan telapak tangan raksasa Xiaoyan. Adapun sosoknya tidak bergerak sama sekali. Dewa Asli sebenarnya memang sangat menarik saya. Klan Jimmy juga memiliki tubuh fisik dari Dewa Asli, namun tubuh Anda asli, Anda memang cukup bagus, karena dia memiliki darah dewa, tapi sayang sekali, karena dengan kekuatan Anda saat ini, di antara klan Jimmy saya, Anda hanya bisa dianggap sebagai anak kecil, yang baru saja beranjak dewasa. Setelah Jimmy selesai berbicara, tiba-tiba kekuatannya meledak dari telapak tangannya, sehingga terdengar suara keras dari telapak tangan raksasa Xiaoyan. Kemudian daging dan darahnya meledak, sehingga seluruh telapak tangan tertembak ke belakang, bersama dengan sosok Xiaoyan yang besar, dan dia langsung menghantam istana Zindian. Sekarang mata Xiaoyan sudah memerah, dia langsung meraih istana Zindian dengan satu tangan, kemudian mencabut seluruh istana itu dan langsung melemparnya istana Zindian ke arah Jimmy yang masih berdiri di udara. Duar! Segera suara tumpul bergema di dalam gua. Di bawah dampak ledakan tersebut, percikan kerikil menyapu segala arah, yang membuat segala sesuatu di depan Xiaoyan berubah menjadi reruntuhan dalam sekejap. Pada saat yang sama, mata Xiaoyan tiba-tiba menatapi Fei Hong, yang membuat Fei Hong juga langsung terkejut. Segera tanda yang mulia jahat juga berkedip di antara kedua alisnya, kemudian tubuhnya langsung terbang keluar tanpa kendalinya. Dengan cepat dia juga menyerang Jimmy secara langsung, seolah-olah dia sedang melindungi tuannya. Jelas ini adalah keinginan Xiaoyan yang mengendalikannya. Namun pengendalian tersebut dengan cepat dihentikan oleh Jimmy, sehingga Fei Hong berbalik dan menyerang Xiaoyan lagi. Sehingga sekarang Jimmy dan Xiaoyan berebut mengendalikan Fei Hong secara bersamaan. Tapi pemandangannya terlihat sangat kacau untuk beberapa saat. Namun ketika situasinya dalam kekacauan, Yonggu dan yang lainnya segera mundur dengan cepat. Bagaimanapun pertarungan di depan mereka benar-benar melampaui batas kekuatan mereka berempat. Bahkan Long Biao yang terkuat di antara keempat orang itu tercengang saat melihat pertarungan kedua orang di depan mereka. Ayo, cepat mundur. Pertempuran semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa kita ikuti. Long Biao berteriak dengan keras. Pada saat ini, kekuatan semua orang telah sepenuhnya pulih. Karena racun di tubuh keempat orang tersebut juga telah dikeluarkan, sehingga mereka memiliki kemampuan untuk bergerak. Dan merupakan segera dia mundur ke titik yang terjauh, kemudian membentuk perisai cahaya untuk memblokir hindari kerikil yang berterbangan. Dan dampak kekuatan ledakan dari istana Zindian yang dilemparkan oleh Xiaoyan, sehingga hancur berkeping-keping.
Di bawah dampak ledakan istana Zindian tersebut, Cimi terus melambaikan tinjunya dengan liar, yang membuat banyak puing-puing istana berserakan dan pecah, yang menyebabkan suara ledakan terus bergema, tidak ada habisnya. Meskipun sekarang Xiaoyan tampaknya sangat kuat, seolah-olah dia memiliki kekuatan untuk melawan. Bahkan selama pemboman ini berlangsung, sosok itu bergerak beberapa kali untuk menghindari serangan Xiaoyan. Namun tiba-tiba sosok muncul di depan dada Xiaoyan. Kemudian tepat ketika Cimi mengeluarkan jari-jarinya untuk menyentuh dada Xiaoyan, tiba-tiba seberkas cahaya menghantam dada Xiaoyan dengan keras. Duar! Segera dada Xiaoyan meledak dan lubang darah besar juga muncul di tubuh besar Xiaoyan. Bahkan dengan kekuatan besar itu menyebabkan sosok besar Xiaoyan terhuyung-huyung dan jatuh ke belakang menabrak tembok gunung, yang membuat asap dan debu menyebar di mana-mana. Sekarang seluruh gua mengeluarkan suara gemuruh dan puing-puing besar runtuh, sehingga seluruh gunung hancur dalam sekejap. Untungnya, Zhonggu dan yang lainnya buru-buru keluar dari gua. Jika tidak, mereka mungkin akan mati tertimbun puncak gunung tersebut. Karena dalam sekejap mata seluruh puncak gunung merah sekarang berubah menjadi reruntuhan. Setelah hening sesaat, tiba-tiba reruntuhan itu meledak dengan keras. Kemudian sosok besar Xiaoyan bergegas keluar lagi. Dengan telapak tangan raksasa yang ini meraih Cimi. Namun saat Xiaoyan akan menangkapnya, tiba-tiba telapak tangan Xiaoyan bersinar terang dan segera darah berceceran di mana-mana. Karena jari-jarinya telah terpotong dan menunjukkan semua serangan orang ini jauh lebih kuat dari imajinasi Xiaoyan. Karena dengan kekuatan tubuh fisik Xiaoyan saat ini, Xiaoyan tidak bisa menahan serangannya. Bahkan orang di depannya masih dapat menghancurkan tubuh fisiknya dalam sekejap. Inilah perbedaan kekuatan Xiaoyan dengan Cimi. Segera Xiaoyan menggetarkan gigi, kemudian energi putih pekat segera keluar dari tubuhnya lagi. Sehingga tubuh fisik Xiaoyan yang mencapai 1000 kaki mulai membesar lagi, menjadi 2000 kaki. Saat ini tubuh Xiaoyan terlihat lebih besar dari gunung biasa, bahkan kekuatan ki dan darahnya juga menjadi lebih kuat. Namun dengan tubuh sebesar itu, pasti akan membawa kerugian bagi Xiaoyan dalam hal kecepatan. Tapi untungnya Xiaoyan memiliki kekuatan jantung guntur ekstrim, jadi itu bukan masalah bagi Xiaoyan. Bahkan dengan tubuh sebesar itu, Xiaoyan terlihat tidak terlalu canggung sama sekali. Sepertinya Anda belum sepenuhnya memahami tubuh fisik dewa asli ini. Dan ini bukanlah cara untuk menggunakan tubuh dewa asli. Setelah suara jatuh, sebuah cahaya dingin menyapu ke arah Xiaoyan. Tiba-tiba sosok Xiaoyan yang tingginya 2000 kaki, lengannya yang sebesar itu benar-benar terpotong saat ini. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.